Halo, apa kabar saudara? Baiklah, kali ini kita akan meneruskan dari project yang kemarin. Ya, kita buat adportnya dulu. Kali ini kita akan bikin kemasan yang untuk membungkus kemasan atau bisa dibilang dengan kantong tentengan. Pertama, untuk membuat kartu tentengan kita pasti ya kita bikin mockupnya dulu, mockup yang membentuk karakter si kantong itu dari bahannya dari apa. Kali ini kita masih tetap menggunakan plastik, padahal banyak sudah zamannya menggunakan banyak tote bag, kalau enggak paper bag, tapi kita masih menggunakan plastik untuk kali ini. Untuk gambarannya mungkin bisa saya aplikasikan dengan plastik, tapi nanti penerapannya bisa ditaruh di paper bag maupun di goodie bag. Oke, pertama kita tahu ukurannya dulu, karena ukuran plastik clip jadi tinggi 170, lebarnya 100. Kali ini saya akan bikin dengan ukurannya lebih besar dari itu. Nah, sekarang kita bentuk plastiknya dulu. Untuk model plastik ini saya menggunakan model plastik kantong pon oval, yaitu aksesorisnya itu untuk tentengannya itu berbentuk pon oval dan menggunakan gaset kanan kiri supaya nanti ketika plastik itu menggelembung dengan isian usus yang udah terbeli, itu tetap bentuknya masih cakep maupun bagus. Oke, seperti biasa ini kita bikin di layar masing-masing. Pertama background, kedua plastiknya, dan yang ketiga bisa kita tempatkan desainnya. Oke, ini kita bentuk model plastiknya dulu. Ketika nanti bentuk bag akan seperti ini. Oke, ini kita kasih skala 1:10. Oke, kita kasih jarak supaya nanti dalam bikin printing maupun sablon itu mudah bikin filmnya. Ya, untuk lebar ini kalau ukuran semestinya kita sebut lebar, kalau di dunia plastik kita sebutnya panjang potong, yaitu 200. Untuk panjangnya itu 250. Kenapa disebut panjang potong? Karena bentuk plastik ketika biji itu ditiup menjadi selongsong, plastik selongsong itu berbentuk bulat ataupun berbentuk tabung, dan ketika tabung itu otomatis panjang ataupun lebarnya udah sesuai dengan ukurannya, itu 200. Untuk panjang potongnya 250. Oke, yang tadi kebalik. Nanti jadi selongsongan plastik itu nantinya akan dipotong-potong per 250. Tetapi dalam sistem coloring, kalau kita menggunakan sablon, otomatis plastik itu sudah terpotong, sudah ada aksesoris pon ovalnya, sudah di gaset bawah. Sedangkan untuk di printing itu kebalikannya, dari plastik berbentuk selongsong itu di print dahulu. Setelah di print sesuai dengan ukuran, kalau di kertas kita disebut sesuai paskris, baru akan dipotong sesuai panjang potong yang dibutuhkan. Oke, nah ini kita bikin dulu pohon ovalnya. Setelah bentuk pohon ovalnya jadi, dan kira-kira seperti ini, lalu kita akan masukkan pertama artikel. Kita masukkan artikel sebagai penanda bentuk plastiknya apa, terus panjang lebar, skalanya berapa, dan yang penting kalau di yang kemarin aksesoris stiker kita ubah menjadi berapa warna dalam bag ini. Oke, untuk artikel kita ubah menjadi pon oval khusus bag. Untuk ukuran kita rubah menjadi 200 kali 250 meter kah. Dan untuk ketebalan plastik itu kita kasih 30 mikron, atau kalau di satuan milimeter kita tulisnya 0,03 mikron,
aksesoris printing gold. Kok jadi satu warna? Iya, untuk printing dengan variasi warna kita membutuhkan silinder, ataupun kalau di dunia kertas kita menggunakan plat. Plat itu banyak, ada yang polanya CMYK, ada yang warna spesial. Jika kita menggunakan full color kayak gini akan memakan banyak warna dan otomatis berpengaruh di silinder itu atau master untuk sebelum warna itu tercetak. Karena ini masih kategorinya yang mudah tapi tetap elegannya masih dapat, saya akan ubah yang full color itu menjadi satu warna, dan warnanya itu kita ganti warnanya menjadi karena warna gold. Di situ kita hanya butuh satu silinder yang dipakai untuk proses printing plastik, ataupun kalau di sablon kita hanya butuh satu film untuk satu warna. Oke, pertama kita otak-atik tadi kedua desain itu akan saya masukkan ke dalam satu bag, atau dalam bag itu terdapat dua desain karena kita masih mempunyai dua rasa atau dua desain. Oke, kita ubah dulu menjadi satu warna. Kita potong, kita satukan. Untuk mengubahnya menjadi one color sebenarnya nggak harus mengikuti banget dengan desain yang udah kita bikin, akan tetapi saya lebih memilih untuk ciri dari brand khususnya ciri dari ayamnya itu ada dalam satu kotakan. Untuk maupun untuk rasa maupun nama produk, tagline bisa kita sesuaikan dengan kondisi plastik bagnya. Ini kita coba otak-atik dulu, kita putar-putar biar sesuai selera dan aku suka seperti itu. Kita putar-putar dulu, kita cari posisi yang enak. Pada tahap ini imajinasi yang main, dan jam terbang nggak terlalu sih, yang penting imajinasi dan lo maunya gimana. Nah itu dia yang poin pentingnya. Aku pengen di frame kotak itu ada dua ayam, tapi tata letaknya tuh nggak sejajar. Kalau tata letaknya sejajar dikira nanti ayam ini menikah. kayak foto-foto di pas foto yang kalian netizen kayak menikah itu. Oke, saya ingin masukkan dua gambar satu frame, kan, tetapi bentuknya agak sedikit berbeda. Oke, sebelumnya kita sesuaikan dulu yang tadinya full color menjadi one color. Kita bisa mainin stroke atau artboard, bukan artboard ya, land art. Kita mainin land art sama fill dengan satu warna. Yang penting ketika orang melihat itu ciri-ciri dari si gambar itu masih kelihatan. Kita potong dulu ekornya barusan, terus kita sesuaikan. Karena lainnya terlalu kecil, saya kasih pertebal lagi. Oke, terlalu tebal. Oke, kita sesuaikan aja, sesuai eye contact enak. Oke, satu sudah. Sekarang yang satunya. Di sini akan kelihatan ya bagaimana cara mengubah gambar maupun desain dari yang full color ke satu warna, tetapi masih enak untuk dilihat dan nggak seperti desain kotor yang akhirnya menumpuk. Nah, jika cuma diubah satu warna akan kelihatan tumpukan. Contohnya ini pita sama lens kepalanya masih numpuk. Di sini ada penyesuaian, yaitu
Nah, penyesuaian itu yang nantinya akan membuat desain itu enak dilihat. Kalian bisa lihat sendiri ya, penyesuaian yang saya lakukan ini di kacamata khususnya. Jadi kalau cuma kita hilangkan glassnya aja atau kacanya aja, maka akan kelihatan kayak kacamata bolong. Makanya ada penyesuaian tadi, kita sesuaikan dulu, kita potong kanan kiri, kasih ketebalan. Nah, kurang lebih seperti ini yang saya lakukan. Jika terlalu cepat, karena ini saya percepat, nanti kalian bisa memperlambat ataupun mempause untuk melihat, bahkan bisa meneliti. Oke. Nah, ini sudah menjadi satu warna, enak kan? Begitu, itulah membuat gambar dari full color menjadi one color. Harus ada penyesuaian khusus, dan ini tetap saya masih kasih rasanya, cuma penempatannya dan permainan tata letaknya saya mainkan. Jika kalian masih bingung mau bertanya, silahkan isi aja kolom di bawah. Jika pertanyaan itu bagus dan mendidik, nanti saya akan balas komennya. Kadang di dunia desain itu apa yang kita aplikasikan dan apa yang kita dipikirkan itu agak sedikit berbeda. Walaupun konsepnya pengen mencari konsep yang serupa, tapi untuk pengaplikasian itu kita harus menggunakan namanya ini, kita harus sedikit inovasi. Susah amat mencari kata inovasi. Oke, setelah tadi masuk, kita sesuaikan dulu nama brandnya tadi. Kalau mau menggunakan miring atau lurus, sebenarnya itu selera aja sih. Oke, ini coba kalau kita tempelin sama frame ternyata kurang enak, ya udah kita naikkan lagi dikit atau ditaruh di bawah, itu selera aja sebenarnya. Bagaimana untuk mengetahui kalau selera orang? Contohnya seperti saya mendapatkan project ataupun orang minta tolong gambar, itu ya kalian lebih ke bertanya dulu. Sebenarnya kayak mungkin kalau di ilmiahnya sedikit wawancara kecil tapi yang nggak terlalu teoritas banget. Sebenarnya kita tanya-tanya maunya itu seperti apa. Ketika sudah tahu maunya seperti apa, kita lebih enak mendesain daripada kalian mendapatkan kata seperti ini. Tolong dong desainin, aku pengen punya brand namanya gini, namanya khusus contohnya. Terus untuk gambarnya aku serahin sama kamu aja, itu lebih bukannya lebih susah, tapi pikiran kita untuk menggambar brand, gambar maupun logo itu jadinya melayang kemana-mana. Lebih baik kalian tanya maunya seperti apa, mungkin kalau ada contoh-contoh gambarnya seperti apa. Jika udah selesai, kalian tanya lagi seperti ini gimana, atau masukan dan saran itu dalam dunia desain itu penting. Tapi yang menjengkelkan jika kita udah mendapat kemauannya seperti apa, sarannya seperti apa, dari kita gambarnya seperti apa, itu revisinya lebih dari 10 kali. Itu agak menjengkelkan sih.
Cukuplah kalau kita kerja bener, kita bagian gambar, mereka bagian punya brand, kita ngobrol untuk revisi sampai 3 kali, itu sebenarnya udah sangat cukup. Jadi ya harus melihat siapa yang minta gambar itu bagaimana kondisinya, bagaimana dia bercakap, dia pelin-pelan apa enggak, kita lebih agak tegas atau nyantai, itu semuanya relatif. Jika kalian ingin terjun ke dunia gambar, harus enjoy, harus santai. Dan ini saya rapikan lagi. Oke, kalau warna gold sebenarnya itu gold itu adalah pasta sendiri, karena itu ada kayak gold tipis, gold tua itu tercampur kan menghasilkan kemilau di dalam satu warna, itu yang disebut warna spesial. Biasanya kalau di dunia printing plastik untuk warna spesial itu seperti gold, silver ataupun ungu, itu warna spesial yang harganya emang lumayan, karena ini masih dalam konteksnya 2D mockup, 2D yang kita ubah, yang kita masukkan, bukan ubah, kita masukkan efek plastik, tetap akan warna gold itu akan lebih ke yellowish. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya nggak masalah ya kalau di awal itu warnanya seperti bukan warna aslinya, karena bambu printing plastik itu bukan seperti kita printing digital printing seperti yang dari paper digital printing yang disemprot, bukan. Kalau di plastik mungkin ada yang seperti itu, tapi lebih kebanyakan kepada silinder itu di engrave, dan baru proses pewarnaan itu ada di warna di tabung engrave-nya itu. Jika ingin lebih paham tentang printing, mungkin ketika kalian punya brand atau yang mau cetak di atas plastik, kalian bermain-main dulu ke pabriknya untuk sedikit mempelajari apa itu tentang plastik. Kalau begitu lebih enak daripada kita hanya harus tahunya seperti ini, tapi atau bisa lebih disebut agak kaku. Oke, sampai di sini. Ini seperti ini gambarnya. Setelah jadi seperti ini, cukup sekian. Jika ada yang kurang paham maupun ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih.